Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ali Firdaus dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi. Di sini saya akan memberi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Kejuruan yang diampu oleh Bapak Sabtu Lagi. Baik, izin share screen. Nah, untuk di sini saya akan mempresentasikan terkait materi atau tema yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan yang disusun oleh kelompok 3. Untuk anggotanya sendiri yaitu tim penyaji yang beranggotakan yang pertama Fidian Oga Mengola, Igusti Kadek Yoga Wirananta, dan saya sendiri Muhammad Ali Firdaus, dan yang terakhir Muhammad Farid. Untuk materi yang pertama ini akan dijelaskan untuk beberapa poin. Nah, untuk slide yang pertama ini menjelaskan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, memiliki berbagai potensi, termasuk potensi untuk berkelompok dalam sebuah kegiatan yang bertujuan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa tidak dapat ditelaah hanya sebagai fenomena alam semata-mata, dan juga sebagai makhluk yang berakar juga tidak dapat ditelaah hanya sebagai fenomena budaya. Dalam diri manusia selaku makhluk melekat fenomena alam dan juga fenomena budaya, yang menjadi keunikan manusia sebagai individu, manusia merupakan kesatuan jasmani dan rohani yang mencirikan otonomi dirinya, bahwa bayi sejak lahir sampai usia tertentu itu merupakan individu yang tidak berdaya. Tanpa bantuan orang di sekitarnya, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, dari sini ada beberapa poin, yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan dalam diri manusia itu melekat fenomena alam dan juga fenomena budaya. Dan juga manusia sebagai individu merupakan kesatuan jasmani, mencirikan otonomi dirinya, dan juga tidak lepas dari bantuan orang lain. Yang kedua yaitu manusia hidup dilahirkan dalam organisasi, dididik oleh organisasi, dan hampir semua manusia mempergunakan waktu hidupnya bekerja untuk organisasi. Jadi manusia dilahirkan itu semua untuk hidupnya itu untuk berorganisasi. Nah, salah satu sumber daya yang penting dalam manajemen adalah sumber daya manusia atau human resource. Yaitu pentingnya sumber daya manusia ini perlu disadari oleh semua tingkatan manajemen, termasuk juga dalam manajemen pendidikan. Bagaimanapun majunya teknologi saat ini, namun faktor manusia tetap memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Bahkan dikatakan manajemen itu pada hakikatnya adalah manajemen sumber daya manusia, atau manajemen sumber daya manusia adalah identik dengan manajemen itu sendiri. Jadi manajemen sumber daya itu manusia itu biasanya disebut human resource, dan manajemen manusia itu sendiri pada hakikatnya adalah manajemen sumber daya manusia yang identik dengan manajemen itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu setiap organisasi pada umumnya sangat memerlukan adanya sumber daya manusia. Karena bagi organisasi, sumber daya manusia merupakan aset paling berharga yang dimiliki. Menurut beberapa pakar, sumber daya manusia merupakan pekerja, pegawai, karyawan, atau orang-orang yang mengerjakan atau mempunyai pekerjaan. Dari pengertian itu dapat diketahui bahwa sumber daya manusia itu organisasi merupakan tenaga kerja yang menduduki suatu posisi atau orang-orang yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas maupun pekerjaan pada suatu organisasi tertentu.
Nah, untuk selanjutnya yaitu menjelaskan dalam lembaga pendidikan, manajemen sumber daya manusia itu adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan. Jadi manajemen pendidikan sumber daya manusia di dalam dunia pendidikan itu sangat penting untuk diterapkan. Memiliki peran yang sangat vital atau lembaga pendidikan tentu sangat berkontribusi dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan, karena pada dasarnya pendidikan yang bermutu berasal dari orang-orang yang mengelola pendidikan itu sendiri. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu terkait pengertian dan pentingnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang terakhir pengendalian. Sumber daya manusia ini dianggap semakin penting karena dalam pencapaian tujuan organisasi, maka dari berbagai pengalaman dan penelitian, hasil sumber daya manusia itu dikumpulkan secara sistematis, dan istilah manajemen itu memiliki arti yaitu memanage atau mengelola. Jadi pengertian dan pentingnya manajemen sumber daya manusia ini di sini dapat digaris bawahi bahwa input yang didapat itu memanage atau mengelola. Menurut beberapa pakar yang selanjutnya yaitu manajemen SDM manusia adalah the process of which optimal fit is achieved among the employee, job organization, and environment so that employees reach their desired level of satisfaction and performance, and the organization meets its goal. Memiliki arti manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses melalui kesesuaian optimal yang diperoleh di antara pegawai, pekerjaan, organisasi, dan lingkungan, sehingga para pegawai mencapai tingkat kepuasan dan performansi yang mereka inginkan dalam suatu organisasi dan mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya menurut poinnya kedua, menurut Stephen P. Robin, yaitu mengemukakan bahwasannya human resource management is a subset of the study of management that focus on how to attract, hire, train, motivate, and maintain employees. Yaitu manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang berfokus pada cara menarik, memperkerjakan, melatih, memotivasi, dan yang terakhir yaitu memelihara karyawan. Ya, menurut pakar yang ketiga yaitu definisi personalia sebagai personal management is the planning, organizing, directing, and controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance, and separation of human resource to that individual, organizational, and social objective and accomplishment. Yang memiliki arti manajemen personilnya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan. Dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat. Nah, untuk lebih lanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia itu sebagai ilmu atau seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, agar membantu terwujudnya dari tujuan organisasi, karyawan, dan masyarakat. Nah, untuk pembahasan mengenai manajemen sumber daya manusia adalah bahwa manusia merupakan unsur terpenting dalam semua organisasi. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan berbagai sasaran serta kemampuannya menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat eksternal maupun yang bersifat internal, sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola sumber daya manusia dengan setepat-tepatnya. Jadi, manajemen sumber daya manusia yaitu memiliki unsur atau aspek yang terpenting itu semua organisasi atau keberhasilan, dan juga tidak lepas dari faktor eksternal maupun internal itu sendiri. Masalah-masalah pengembangan diri, keadilan, kewajaran, harapan, dan kecocokan pekerjaan dengan karakteristik seseorang
atau masalah-masalah perilaku organisasi merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya manusia yang penting. Nah, untuk selanjutnya yaitu dalam lembaga pendidikan, manajemen sumber daya adalah segala yang berkaitan dengan pengakuan pada pentingnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah sebagai sumber daya manusia yang vital, yang memberikan kontribusi atau sumbangsi terhadap tujuan sekolah dan memanfaatkan fungsi dan kegiatan yang menjamin bahwa sumber daya manusia itu dimanfaatkan secara efektif atau demi kemaslahatan individu. Jadi seorang tenaga pendidik di sini atau kependidikan dinyatakan memiliki nilai sumbangan kepada sekolah apabila yang pertama kehadirannya diperlukan, yang kedua memiliki nilai tambah terhadap produktivitas sekolah, dan kegiatan berada dalam mata rantai kebutuhan sistem sekolah itu. Jadi lembaga pendidikan maupun kependidikan itu tidak lepas dari yang namanya seseorang tenaga pendidik karena memiliki faktor yang terpenting untuk mencapai tujuan sekolah. Berdasarkan pengertian dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri, dapat diketahui bahwa manajemen sumber daya manusia pada akhirnya adalah aktivitas untuk mencapai keberhasilan organisasi, mencapai tujuan, dan berbagai sasarannya, serta kemampuan menghadapi tantangan melalui kebijakan-kebijakan, praktik-praktik, serta sistem-sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja pegawai yang berada dalam suatu organisasi. Jadi, pengertian yang lebih rinci itu dapat dikemukakan bahwasanya aktivitas untuk mencapai keberhasilan yaitu ditentukan dari perilaku, sikap, dan kinerja pegawai itu sendiri ketika dalam berada di suatu lingkup organisasi. Nah, untuk poin yang selanjutnya yaitu tujuan dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Setiap organisasi menetapkan tujuan-tujuan tertentu yang ingin mereka capai. Jadi, setiap dari berbagai jenis organisasi itu tentunya memiliki tujuan dan juga visi misi yang ingin mereka capai. Nah, untuk mencapai kebermanfaatan sumber daya manusia yang optimal, maka diperlukan manajemen dengan tujuan yang jelas. Nah, tujuan itu sendiri dapat dilihat dari tingkat yang paling rendah. Yang pertama, tingkat personal objektif. Naik ke tingkat yang lebih tinggi yaitu tujuan fungsional, function objektif. Dilanjutkan ke tujuan organisasional objektif. Dan pada puncaknya dari ketiga rantai tersebut itu tujuan layanan masyarakat secara nasional maupun internasional, society objektif. Jadi ada 4 poin terkait untuk mencapai kebermaknaan sumber daya manusia yang optimal. Nah, untuk yang poin A yaitu tujuan personal objektif. Tujuan personal yaitu membantu sumber daya manusia untuk mencapai tujuan diri individunya. Tujuan individualnya bertentang dari yang sangat teknis sampai dengan aspirasi dan dari tujuan jangka pendek sampai dengan jangka panjang. Tujuan yang bersifat teknis, setiap individu tercermin dari kegiatan yang real atau kontribusinya dalam organisasi. Sedangkan tujuan aspirasi itu sendiri tercermin pada motivasi dan kepuasan dalam organisasi. Sedangkan kebutuhan jangka panjang merupakan kebutuhan rohani untuk mencapai tujuan di akhirat nanti. Kebutuhan jangka panjang ini tercermin dari keyakinan bahwa pencapaian tujuan duniawi, terutama bekerja, merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan rohani di akhirat nanti. Nah, pada diri pendidik itu tujuan personal dapat ditunjukkan bahwa ia bekerja untuk mencari nafkah atau mencukupi kebutuhan keluarga. Namun, jika dilihat dari jangka panjangnya, ia bekerja di bidang pendidikan karena dilandasi oleh motivasi yang didorong keyakinan sebagai seorang pendidik. Nah, berdasarkan dari pengertian di atas, tujuan dari sumber daya manusia itu secara personal memberikan peluang yang sama kepada setiap personal untuk mencapai tujuan pribadinya. Nah, di samping tujuan personal itu, tentunya ada tujuan manajemen yang harus memelihara dan memberi kesempatan munculnya motivasi pribadi untuk meningkatkan produktivitas organisasi itu sendiri. Nah, untuk poin yang B di sini yaitu terkait tujuan fungsional. Nah, tujuan fungsional manajemen sumber daya manusia itu adalah
Tujuannya memelihara kontribusi bagian-bagian dalam organisasi agar sumber daya manusia pada bagian itu dapat menjalankan tugas secara optimal. Nah, tujuan fungsional dari manajemen sumber daya manusia adalah menjaga agar guru tidak terlambat di kelas dan guru dapat membuat persiapan secara baik. Dengan kata lain, tujuan fungsional itu memelihara dan memfasilitasi agar guru dapat menjalankan tugasnya secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai tenaga pendidik. Jadi, menurut poin yang pertama tujuan fungsional di sini yaitu menjelaskan beberapa tujuan sebagai tenaga pendidik. Antara lain yaitu memelihara dan memfasilitasi. Nah, agar kinerjanya sesuai tugas dan fungsinya. Nah, untuk poin yang C yaitu tujuan organisasional. Nah, tujuan dari pengertian tujuan organisasional manajemen sumber daya manusia itu adalah tujuan yang terkait dengan keefektifan organisasi. Nah, tujuan organisasional ini dapat tercermin dari pencapaian kinerja maupun produktivitas organisasi. Tujuan organisasionalnya yaitu tingkat dan kualitas lulusan sekolah. Jadi dapat dilihat dari tingkat maupun kualitas lulusan sekolah itu. Nah, sebagai para pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah itu tergantung kepada sumber-sumber yang lain. Untuk contohnya yaitu para pendidik dan tenaga kependidikan yaitu melayani dan mengoptimalkan bagian-bagian dalam organisasi. Misalnya, manajemen peserta didik untuk mencapai tujuan sekolah. Nah, untuk poin yang D yaitu tujuan masyarakat. Nah, untuk tujuan masyarakat itu memenuhi kebutuhan dan tantangan yang timbul di masyarakat. Sehingga organisasi diharapkan dapat memberi manfaat atau keuntungan bagi masyarakat. Nah, untuk pencapaiannya itu dari tujuan masyarakat yaitu memberikan dampak yang ditimbulkan dari pencapaian tujuan sebelumnya. Nah, dari dampak yang ditimbulkan dari pencapaian tujuan sebelumnya yaitu tujuan organisasional. Untuk pencapaian tujuan masyarakat dalam dunia pendidikan itu tercermin dari keberhasilan generasi yang dihasilkan oleh sekolah sebagai warga masyarakat yang jauh lebih berkualitas dari masyarakat generasi sebelumnya. Jadi tujuan masyarakat ini dapat tercermin dari keefektifan maupun keberhasilan generasi di masa yang akan datang. Nah, bila dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tujuan manajemen sumber daya manusia pendidikan itu sebagaimana itu menunjukkan bahwa tujuan itu berbeda dengan tujuan manajemen sumber daya manusia pada bidang lain seperti di perusahaan atau di pabrik. Untuk tujuan manajemen sumber daya manusia pada perusahaan atau pabrik, itu lebih banyak mencapai tujuan organisasional. Adanya perbedaan orientasi tujuan manajemen sumber daya manusia akan berdampak pada kegiatan yang dijalankan di bidang pendidikan. Untuk tujuan manajemen sumber daya manusia itu sendiri di bidang pendidikan itu dikemukakan oleh Astuti dalam Departemen Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua, mengembangkan dan memperdayakan tenaga pendidik serta kependidikan untuk memperoleh nilai maslahat optimal bagi individu, tenaga pendidik, dan kependidikan yang bersangkutan. Sekolah, masyarakat yang dilayani. Jadi ada beberapa aspek yaitu terkait tenaga kependidikan, tenaga pendidik, sekolah, dan masyarakat yang dilayaninya. Nah, untuk lebih lanjut mengenai manajemen personalia atau kependidikan itu bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif maupun efisien guna mencapai hasil yang optimal namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Untuk manajemen manusia itu dilaksanakan untuk mewujudkan sekolah yang sehat, yaitu sekolah yang memiliki beberapa kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan beban serta tugas-tugas sekolah yang ada di dalamnya. Untuk manajemen sumber daya manusia itu harus mendukung tingkat ketahanan sekolah, yang kedua pertumbuhan, dan yang ketiga produktivitas maupun kompetisi. Jadi ada 4 poin yaitu ketahanan sekolah, pertumbuhan, produktivitas, serta kompetisi dalam menunjang tujuan dari manajemen secara personalia atau tenaga kependidikan. Nah, berdasarkan beberapa uraian tersebut itu dapat diketahui bahwa
Tujuan manajemen sumber daya manusia pendidikan adalah pencapaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, menciptakan kondisi kerja yang harmonis tanpa mengorbankan unsur-unsur manusia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. Manajemen sumber daya manusia dilakukan agar tenaga pendidik dan kependidikan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan individu, yang kedua tujuan fungsional, yang ketiga tujuan organisasi, dan yang terakhir yaitu tujuan masyarakat. Jadi dari beberapa poin yang sudah saya jelaskan tadi itu ada 4 poin yang sangat mendukung untuk mencapai manajemen sumber daya manusia pendidikan. Yang pertama yaitu terkait tujuan individu, yang kedua tujuan fungsional, yang ketiga tujuan organisasi, dan yang terakhir yaitu tujuan masyarakat. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia itu ada 12. Menurut saya itu ada 12. Untuk yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia, yaitu merencanakan segala perencanaan dari sumber daya manusia itu sendiri. Nah, yang kedua analisis tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi ada data maupun ada perbandingan untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga yaitu pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat seleksi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi tidak serta-merta semua tenaga pendidik itu langsung bisa menjadi tenaga pendidik maupun kependidikan. Jadi ada tahapan seleksi. Itu yang kelima orientasi, penempatan dan penugasan. Jadi ada orientasi dulu sebelum dia nanti ditempatkan maupun ditugaskan. Yang keempat, kompensasi. Yang ketujuh, penilaian kinerja. Jadi dari 6 poin tersebut nanti ada penilaian terkait kinerjanya selama menjadi tenaga pendidik maupun kependidikan. Yang kedelapan yaitu dia juga harus melakukan pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik atau tenaga kependidikan. Yang ke-9, penciptaan mutu kehidupan kerja. Yang ke-10, perundingan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ke-11 yaitu riset tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ke-12 pensiun dan pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi ada 12 poin menurut saya terkait ruang lingkup manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan. Nah, untuk peran manajemen sumber daya manusia itu sendiri, menurut dewasa ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. SDM mempunyai dampak yang lebih besar terhadap efektivitas organisasi dibanding dengan sumber daya lain. Nah, untuk seberapa baik sih sumber daya manusia itu yang dikelola akan semakin menentukan kesuksesan. Jadi seberapa baik kita mengelola kayak untuk menentukan tujuan maupun kesuksesan itu dilihat dari kinerja kita selama ini. Nah, untuk pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri menjadi bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi. Sebaliknya, jika sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik, maka efektivitas tidak akan tercapai. Jadi, jika sumber daya manusia ini tidak dikelola dengan baik, maka efektivitas dari tujuan manajemen sumber daya manusia itu tidak akan tercapai. Nah, untuk manajemen sumber daya manusia yaitu menganggap karyawan adalah yang aset yang paling utama yang dimiliki organisasi dan harus dikelola dengan baik. Nah, sebuah organisasi itu untuk mewujudkan eksistensinya dalam rangka mencapai tujuan memerlukan perencanaan sumber daya manusia yang efektif. Nah, untuk suatu organisasi itu tanpa didukung pegawai atau karyawan yang sesuai baik dari segi kuantitatif, kualitatif, strategi, dan operasionalnya itu, maka organisasi itu sendiri itu tidak akan mampu mempertahankan keberadaannya dan juga mengembangkan serta memajukan organisasi di masa yang akan datang. Untuk faktor yang pertama yaitu proses pembangunan sumber daya manusia selalu menjadi subjek dan objek pembangunan. Untuk proses administrasinya pun sangat dipengaruhi oleh manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Nah, menurut Aryama terkait klasifikasi sumber daya manusia itu ada 3. Yang pertama manusia atau orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan, mengendalikan, dan mengarahkan pencapaian tujuan disebut administrator. Jadi manusia yang memiliki kebijakan maupun hak untuk menetapkan, mengendalikan, dan mengarahkan itu disebut
Untuk poin yang kedua yaitu manusia atau orang-orang yang mengendalikan serta memimpin usaha agar proses pencapaian tujuan yang dilaksanakan bisa tercapai sesuai dengan rencana, itu disebut manajer. Untuk poin yang ketiga yaitu manusia atau orang-orang yang memenuhi syarat tertentu, yang akan langsung mengerjakan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing atau jabatan yang dipegangnya. Jadi klasifikasi dari sumber daya manusia itu ada 3. Nah, untuk meningkatnya peran sumber daya manusia itu disebabkan oleh keyakinan organisasi akan perannya yang strategis demi kesuksesan kompetitif organisasi. Nah, untuk keunggulannya sendiri itu bergantung pada inovasi. Inovasi yang dimunculkan yaitu faktor motivasi dan moral kerja pegawai atau karyawan. Untuk sikap pegawai atau karyawan itu merupakan hasil pembentukan kebijakan dan praktek lingkungan manajemen. Sehingga peran utama khususnya sumber daya manusia adalah membantu organisasi dalam memenuhi visi, serta tujuan dan struktur organisasi. Jadi untuk mewujudkan tujuan, struktur organisasi maupun visi dan misi itu adanya peran manajemen sumber daya manusia dilandasi oleh peran strategis demi kesuksesan yang kompetitif dalam sebuah organisasi. Karena pentingnya peran sumber daya manusia itu pengembangan motivasi dan pemeliharaannya itu secara mendetail itu dikemukakan oleh Teketsu, yaitu human resource management is the part of the organization that is concerned with the people or human resource aspect of management position, including recruiting, screening, training, rewarding, and appraising. Jadi menurut Teketsu itu ada beberapa poin terkait pentingnya peran sumber daya manusia. Nah, untuk poin yang pertama yaitu peran administrasi manajemen sumber daya manusia. Jadi di sini ada penyimpangan data, meliputi penyimpangan database dan arsip pegawai. Nah, jika peran administrasi hanya seperti ini, maka sumber daya manusia hanya dipandang dari dimensi hierarkikal atau kontributor administrasi hierarki. Nah, untuk peran administrasi pada beberapa organisasi itu dilakukan oleh pihak ketiga atau outsourcing. Bahkan, teknologi semakin berperan dalam dilibatkan dalam mengoptimalisasikan pekerjaan yang bersifat administratif. Yang kedua yaitu peran operasional manajemen sumber daya manusia. Nah, peran di sini itu bersifat taktis, yaitu hanya meliputi pemrosesan lamaran pekerjaan, seleksi dan wawancara, kepatuhan terhadap kebijakan serta peraturan, pelatihan, pengembangan program K3. Nah, untuk penekanan pada operasional ini masih banyak terjadi di beberapa organisasi. Sebab dari beberapa organisasi itu memiliki keterbatasan kemampuan individu dan penolakan manajemen puncak terhadap peran sumber daya manusia yang semakin besar. Untuk yang ketiga yaitu peran strategis manajemen sumber daya manusia. Di sini keunggulan dari kompetitif dari unsur sumber daya manusia itu merupakan kelebihan yang dimiliki oleh peran strategis ini menekankan bahwa orang-orang dalam organisasi merupakan sumber daya yang penting. Jadi bagaimana perubahan kependudukan tenaga kerja dan kekurangan itu akan mempengaruhi organisasi dan cara apa yang akan digunakan untuk menyiasati masalah kekurangan tersebut. Jadi untuk peran strategis manajemen sumber daya manusia ini memiliki keunggulan yang kompetitif. Nah, dari 3 poin tersebut tadi itu sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa sumber daya manusia itu sangat penting diperlukan bagi suatu organisasi, instansi, maupun perusahaan dalam pengelolaan tenaga kerja atau karyawan. Nah, di sini mengapa saya kasih ditambahkan itu sebagai untuk atau rangkuman dari 3 poin sebelumnya. Tenaga pendidik dan kependidikan itu sebagai sumber daya manusia yang pendidikan memegang peranan strategi terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai diinginkan. Nah, sebagai penutup di sini itu manajemen sumber daya manusia itu merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan dan pengendalian. Sumber daya manusia dianggap semakin penting karena dalam pencapaian tujuan organisasi, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya manusia itu dikumpulkan secara sistematis dengan apa yang disebut manajemen sumber daya manusia.
Untuk istilah manajemen yaitu memiliki arti kumpulan pengetahuan atau memanage mengelola sumber daya manusia. Jadi dari beberapa poin yang sudah saya jelaskan tadi itu, menurut saya manajemen sumber daya manusia itu merupakan salah satu bidang yang umum dan juga meliputi ada 4 poin. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu pengendalian. Nah, untuk istilah manajemen itu sendiri yaitu memiliki arti manage atau mengelola. Jadi dikelola dengan secara sistematif maupun kompetitif dengan memperhatikan tenaga pendidik maupun kependidikan. Nah, untuk sumber daya manusia yang optimal itu memiliki tujuan yang jelas. Nah, tujuan dari manajemen itu dapat dilihat dari tingkat personal, yang kedua fungsional, yang ketiga organisasional. Nah, untuk puncaknya yaitu secara layanan masyarakat secara nasional maupun internasional. Untuk manajemen sumber daya manusia itu dianggap karyawan adalah bagian yang terpenting dalam sebuah organisasi yang dimiliki. Nah, oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia sifatnya lebih strategis bagi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Untuk peran manajemen sumber daya manusia itu memiliki faktor yang sentral. Dapat dikelompokkan menjadi beberapa peran. Di antaranya yang pertama peran administrasi, yang kedua manusia, yang ketiga operasional, dan yang terakhir yaitu peran strategis. Nah, dari beberapa pemaparan tadi terkait tema saya yaitu terkait manajemen sumber daya manusia itu dapat digarisbawahi atau secara garis besar itu dapat dikatakan sebagai manajemen yang sangat penting dalam suatu organisasi atau untuk mencapai tujuan bersama. Nah, untuk output atau input yang didapat dari manajemen sumber daya manusia itu yaitu mengelola atau memanage. Jadi ada kata mengelola itu ada beberapa peranan penting yang strategis maupun secara efektif maupun efisien. Jadi peranan maupun faktor-faktor yang mempengaruhi untuk tujuan bersama atau kesuksesan itu diadakan secara terbuka maupun terstruktur. Jadi dengan adanya ini mungkin nanti teman-teman bisa memanage sumber daya manusia teman-teman itu sendiri. Mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mewakili dari kelompok 3 yaitu mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.